Implementasi pendekatan pembelajaran STEAM melalui pembuatan alat uji elektrolit sebagai alat pendeteksi banjir. Tujuan dari pembuatan media pembelajaran ini yang pertama adalah membuat alat uji elektrolit dengan indikator bunyi sebagai penanda larutan elektrolit dengan menggunakan bahan-bahan sederhana. Yang kedua, melakukan pengujian kemampuan suatu larutan dalam menghantarkan arus listrik. Dan yang ketiga, melakukan pengujian kemampuan alat uji elektrolit sebagai pendeteksi banjir. Pendahuluan. Kabupaten Malinau sering dilanda bencana banjir tiap tahun. Khusus untuk daerah Malinau Kota dan sekitarnya, banjir yang terjadi lebih sering disebabkan oleh banjir kiriman dari hulu sungai. Bencana banjir tentu menjadi masalah serius bagi masyarakat yang terkena dampak, terutama jika banjir secara tiba-tiba menggenangi rumah pada malam hari pada saat tidur. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut perlu dibuat suatu alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi banjir sedini mungkin sebelum masuk ke dalam rumah penduduk, sehingga dampak banjir yang ditimbulkan dapat diminimalisir. STEAM adalah sebuah pendekatan pembelajaran terpadu yang mendorong siswa untuk berpikir lebih luas tentang masalah di dunia nyata. STEAM juga mendukung pengalaman belajar yang berarti dan pemecahan masalah, dan berpendapat bahwa sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika saling terkait. Dalam STEAM, sains dan teknologi dapat diartikan melalui seni dan teknik, termasuk juga komponen matematika. Implementasi model pembelajaran ini salah satunya dapat diterapkan pada pelajaran kimia pada topik larutan elektrolit dan non-elektrolit, secara khusus pada keterampilan dalam menguji suatu larutan termasuk larutan elektrolit atau bukan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa STEAM merupakan akronim dari Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Kemampuan sains pada alat ini yakni pada pengetahuan tentang adanya larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemampuan teknologi dan teknik pada alat ini terdapat pada pengetahuan tentang karakteristik alat dan bahan serta kemampuan atau keterampilan dalam merakitnya menjadi alat penguji larutan elektrolit yang dapat dimanfaatkan sebagai alat pendeteksi banjir. Kemampuan seni pada alat ini yakni keterampilan menempatkan alat dan bahan yang digunakan menjadi alat penguji larutan elektrolit yang dapat dimanfaatkan sebagai alat pendeteksi banjir agar lebih tertata dan lebih rapih. Sementara itu, kemampuan matematika digunakan pada saat melakukan pengukuran alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan. Pertama, baterai sebagai sumber arus listrik. Di sini menggunakan 2 baterai. Berikutnya, kaleng yang sudah dipotong seperti ini. Selanjutnya adalah papan sebagai alas. Berikutnya adalah kabel untuk menghubungkan. Berikutnya adalah dinamo. Nah, ini dinamo bisa diambil dari mainan yang sudah rusak. Berikutnya adalah wadah untuk menampung larutan yang akan diuji. Ya, bisa menggunakan apapun ya wadahnya. Berikutnya adalah lakban. Selanjutnya adalah paku untuk digunakan nanti untuk merekatkan alat atau bahan pada papan. Berikutnya adalah elektroda dari kawat. Elektroda di sini bisa diganti dengan paku, bisa juga dengan batang karbon, atau yang saya gunakan di sini adalah dari tembaga, yakni dari kabel untuk listrik. Berikutnya adalah garam dapur dan tentunya nanti kita akan larutkan dalam air. Cara kerja. Rangkailah alat dan bahan seperti pada bagan berikut.
atau pada gambar berikut, pasang dua baterai dengan cara menghubungkan kutub positif baterai satu dengan kutub negatif yang lain. Bisa menggunakan lakban untuk merekatkan kedua baterai tersebut. Sambungkan kabel dengan urutan sebagai berikut. Salah satu kutub baterai disambungkan dengan kabel ke salah satu kutub dinamo. Selanjutnya, salah satu kutub dinamo disambungkan dengan menggunakan kabel ke salah satu elektroda dan biarkan terputus. Selanjutnya, elektroda lain disambungkan dengan menggunakan kabel ke salah satu baterai tadi. Nah, pada bagian dinamo, pasang sepotong kabel atau tali yang cukup kaku yang telah dilengkapi dengan pemberat pada salah satu ujung tali serta pasang potongan kaleng bekas pada papan sehingga pada saat dinamo berputar maka akan memukul potongan besi tersebut. Alat uji elektrolit siap untuk digunakan untuk praktik. Nah, yang akan diuji di sini adalah untuk menguji larutan elektrolit yakni larutan garam dapur. Nah, dari hasil yang diperoleh bisa kita lihat bahwa garam dapur bisa menghantarkan arus listrik yang ditandai dengan berputarnya dinamo yang akan membunyikan bel. Alat uji elektrolit digunakan untuk menguji apakah suatu zat cair atau larutan dapat menghantarkan arus listrik atau tidak. Alat tersebut terdiri dari rangkaian elektroda yang terbuat dari dua buah batang yang dapat menghantarkan arus listrik seperti grafit atau tembaga atau platina yang dihubungkan dengan sumber arus searah baterai dan dihubungkan dengan bola lampu pijar. Tetapi dalam hal ini digantikan dengan menggunakan bel listrik sederhana. Dua batang elektroda yang terpisah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi zat cair atau larutan yang akan diuji. Apabila dinamo berputar yang mengeluarkan bunyi, maka zat cair yang diuji tersebut dapat menghantarkan arus listrik atau disebut sebagai larutan elektrolit. Sebaliknya, jika dinamo tidak berputar, maka larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik atau non-elektrolit. Alat uji yang dibuat ini juga dapat digunakan sebagai alat pendeteksi banjir. Alat ini dapat dipasang di bawah rumah dan dibuat lubang pada bagian pinggir wadah. Wadah sebelumnya harus telah diisi dengan larutan elektrolit seperti larutan garam yang akan menghantarkan arus listrik. Tetapi jangan sampai menyentuh elektroda. Pada saat banjir datang, maka air akan memasuki wadah tersebut melalui lubang pada bagian pinggir atas wadah dan bercampur dengan larutan garam yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam wadah hingga menyentuh elektroda. Pada saat larutannya di dalam menyentuh elektroda, maka dinamo akan berputar dan menyebabkan bel peringatan akan berbunyi. Pada umumnya, alat uji elektrolit menggunakan lampu sebagai indikator suatu larutan apakah dapat menghantarkan arus listrik atau tidak. Hal ini akan menjadi kendala bagi anak yang berkebutuhan khusus, terutama bagi anak yang mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra. Oleh karena itu, alat ini juga dapat digunakan sebagai alternatif dalam memecahkan masalah tersebut, karena menggunakan bel atau dalam bentuk bunyi sebagai indikator apakah suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik atau tidak. Kesimpulan, telah berhasil dibuat alat uji elektrolit dengan indikator bunyi sebagai penanda suatu larutan dapat atau tidak menghantarkan arus listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai alat pendeteksi banjir sebagai implementasi dari pendekatan pembelajaran STEAM.
serta dapat digunakan sebagai alternatif bagi pendidikan inklusif atau berkebutuhan khusus.